warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhijjah Aswara akan melanjutkan materi berikutnya. Walaupun suatu negara memiliki kedaulatan yang kuat, namun terjadinya imperialisme maupun pengaruh kekuasaan atas negara lain di berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dibendung. Salah satu yang dapat dilihat adalah penyebaran sistem kapitalisme dalam aspek ekonomi. Sistem kapitalisme menyebarkan paham bahwa untuk meningkatkan suatu pendapatan negara perlu adanya jumlah modal atau kapital yang besar ditanam dalam berbagai usaha dalam suatu negara. Kapitalisme merupakan salah satu contoh imperialisme modern. Dalam kehidupan ekonomi dewasa ini, para kapitalis berperan sebagai produsen sekaligus distributor. Oleh sebab itu, hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berlomba-lomba mencari wilayah untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan pasir industri. Kondisi ini juga terjadi pada kegiatan ekonomi di Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Sejak tahun 1970-an, imperialisme modern juga berkembang di Indonesia yang disebabkan oleh yang pertama, berkembangnya Indonesia menjadi salah satu negara pengambil bekal hidup. Yang kedua, Indonesia menjadi negara penyedia bahan mentah bagi negara-negara lain terutama pabrik Eropa. Yang ketiga, Indonesia menjadi negara penjual dari hasil produksi. Yang keempat, Indonesia juga menjadi negara penanam modal asing. Berikut beberapa contoh imperialisme modern di Indonesia. Yang pertama, berkembangnya globalisasi di Indonesia. Globalisasi merupakan suatu fenomena dunia yang tidak dapat dihindari lagi, serta sangat berpengaruh seluruh negara di dunia. Namun sesungguhnya globalisasi juga merupakan suatu bungkus dari kolonialisme dan imperialisme karena memiliki dampak yang sama, yaitu adanya pengaruh bangsa lain di dalam kehidupan masyarakat suatu negara termasuk Indonesia. Yang kedua, industri otomotif Jepang di Indonesia. Industri otomotif merupakan salah satu industri terbesar di Jepang dan juga terkenal sebagai salah satu supplier mobil terbesar. Di Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa banyak mobil-mobil yang digunakan oleh masyarakat merupakan hasil produksi Jepang. Selanjutnya, bagian yang kecil, Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Munculnya pergerakan nasional dilandasi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau dalam negeri, ada beberapa penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri antara lain. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga, adanya rasa berdasarkan nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternal atau luar negeri. Beberapa faktor eksternal juga mendorong proses timbulnya pergerakan nasional, di antaranya 1. Masuknya paham liberalisme dan human rights. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia, Afrika dan bangkit melawan penjajah.
Yang keempat, Gerakan Turki Muda pada 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Yang kelima, Gerakan Pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme Barat. Yang keenam, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Selanjutnya, organisasi pada pergerakan nasional di Indonesia. Ada beberapa organisasi pada pergerakan nasional di Indonesia, yaitu Organisasi Budi Utomo, Organisasi Sarekat Islam, dan Organisasi Perhimpunan Indonesia. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.